Puji Tuhan, salam perjumpaan. Kita kembali dalam acara yang indah ini. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara hadir karena Tuhan mengasihinya. Namun mari kita tunduk kepala dan kita mohon kehadiran Tuhan dan firman-Nya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami merendahkan diri. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan waktu yang indah ini untuk duduk di bawah kaki-Mu dan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami dambakan roh hikmat Allah agar tiap firman-Mu yang kami dengar diimani dalam setiap pribadi kami dan memberikan kekuatan dasar keimanan kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapan roh dan hikmat-Mu, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkatinya. Amin. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang menabur pasti menuai. Saya bacakan dalam Galatia pasal 6 ayat 7b mengatakan demikian. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini satu kalimat yang indah dan kebenarannya itu mencakup kehidupan kita sehari-hari. Karena hukum alam itu pasti. Apa ditabur orang itu pasti akan dituainya. Seorang petani kalau dia menanam padi, pasti akan menuai juga padi. Kalau orang menanam benih jagung, pasti dia akan menuai jagung pula. Menabur kacang atau biji kacang, pasti akan tumbuh pula tuai kacang. Itu namanya hukum dunia. Dan itu pasti. Tidak ada orang menanam pete lalu tumbuh durian. Itu nggak ada. Sampai kapanpun, sampai dimanapun tidak ada. Dan benih itu ada yang baik, dan kalau ada yang benih yang tidak baik. Baik maupun tidak baik itu pasti akan tumbuh. Nah, hari ini kita akan menerobos beberapa contoh ya, keluarga atau pribadi yang menabur dan apa yang ditabur itu tuai. Seperti hanya Yakub. Dia menabur dalam penipuan kepada Esau. Maka dia juga menuai penipuan itu waktu dia ada di rumahnya paman, yaitu Laban, soal pernikahan anaknya. Kita melihat juga seperti hanya Daud. Daud menabur dalam perzinahan dengan Batseba. Dan hukuman Tuhan pun terjadi kepada Yakub dan keluarganya. Mereka menuai perzinahan pula. Diawali dengan anaknya Tamar dengan kakaknya itu Abton. Kemudian yang ketiga tentang janda Sarfat. Di kota Samaria pada waktu itu terjadi banyak kelaparan besar. Tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Dan kelaparan itu terjadi di sana. Dan janda Sarfat ini menolong Elia hanya dengan apem segenggam saja tepung, dan itu luar biasa. Apa yang ditanam, apa yang ditabur, hanya tepung genggam, apem itu diberikan kepada Elia. Ini janda Sarfat dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun hanya dengan segenggam tepung saja. Kita melihat contoh lagi misalnya Naomi. Dia menabur benih kasih kepada mantunya, Ruth. Akhirnya Naomi menuai kasih dari Boaz, mantunya. Sehingga Naomi menjadi keluarga orang kaya. Nah, contoh-contoh seperti inilah membuktikan kebenarannya. Apa yang ditabur orang pasti akan dituainya. Itu tidak boleh tidak.
Kalau kita menabur dengan baik, tuainya juga baik. Kalau kita menabur jelek, pasti juga menuai dengan jelek. Kalau kita menabur dengan dosa, maka pasti tuainya pun tentang dosa. Paulus sendiri pun pernah mengatakan, karena apa ditabur, seperti Galatia tadi pasal 6. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Mari kita berbuat menabur sesuai dengan firman-Nya. Orang percaya diyakinkan oleh Tuhan apa yang ditabur dalam kehidupannya dengan rajin mulai sekarang ini, maka dia akan diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Allah di masa depan. Artinya boleh katakan, kalau kita semangat kerja, menabur tenaga, pikiran, waktu, pengetahuan di tengah-tengah dunia yang pancaroba ini, mungkin sebagai peladang, mungkin juga sebagai seorang peternak, atau usaha apapun. Kalau kita kerjakan dengan semangat, dengan rajin, maka pasti itu tandanya kita itu menabung untuk masa depan. Jerih payah. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 126 ayat 5, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan ini kebenarannya. Kalau saya mau bersaksi, gak ada waktunya. Tapi saya mengalami cara pribadi. Saya menjadi seorang hamba Tuhan, tinggalkan keluarga, orang tua, adik, kakak, dalam usia 19 tahun sampai hari ini. Dan Tuhan nyatakan semua, menuaikan apa yang saya tabur hari ke hari. Berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Itu memang kebenarannya. Hukum alam pasti berlaku, hukum Tuhan pun juga pasti berlaku. Melebihi di atas segala-galanya. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Tapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Tinggal kita pilih. Mau sedikit atau yang banyak. Kalau saya pribadi pasti yang banyak. Karena itu saya harus tabur yang banyak. Menabur untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak mengecewakan orang yang percaya dan berharap kepadanya. Mari kita menabur. Mumpung usia, tenaga, pikiran, kekuatan masih mampu untuk menabur. Dan kita akan melihat kebenaran firman Allah akan menuai apa yang kita tabur. Semua jadi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bagi Dia tidak ada mustahil. Amin. Terima kasih Bapak, pengajaran yang baik. Dan biarlah Tuhan kami bukan melakukan sendiri, tapi bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Ajar kami mengerti untuk kami selalu menabur semasa hidup ini. Supaya kami dapat menuai. Menabur yang baik, menabur yang penuh kasih, menabur banyak, dan kami akan menuai apa yang kami tabur. Tuhan, terima kasih. Hamba berhenti dan menyampaikan firman Allah. Tapi Roh Kudus menyempurnakannya, menjiwai dalam kehidupan kami. Kami praktekkan hari ke hari dalam kehidupan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Amin.